wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salawat dan salam kepada manusia terbaik Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Satu-satunya kita harus mempelajari, mempraktikkan sunnahnya di dalam kehidupan kita. Mari kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, yaitu halaman 204. Kita baca dulu, baru kita ulas gitu ya, kita pahami. Coba dibaca dulu. Kembali Ustaz. Bismillah. Haitsu yaqulu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man za alladhi yasfa'u 'indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyu al-'azim. Wa lihaza kana man qara'a hadhil ayata fi lailati lam yazal 'alaihi minallahi hafiza wa la yaqrabu syaitanu hatta yusbiha. Di mana dia berfirman, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Hadirin kita semua diharap ya hafal ayat ini ya. Coba kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Satu ayat itu ya, 255 ya. Namanya kembali ayatul kursi ya. Abdul ayat ya, Abdul ayat. Baru kita kalau sudah hafal hadirin, jangan sampai ada di antara kita yang tidak hafal, karena ayatul kursi ini udah semacam surah Fatihah. Surah Fatihah tak ada kita yang tak hafal ya kan? Begitu. Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi begitulah ada ayatul kursi. Jangan sampai ada kita yang tidak hafal. Baru kita lihat penafsiran dan terjemahannya ya. Allah la ilaha. Allahu la ilaha illa ya.
huwa ya. Illa. Dialah Allahu Allah la ilaha illa huwa ya. Allahu la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan atau ilah kecuali Dia ya. Tepat sih ya. Tidak ada ilah atau Tuhan kecuali Dia. Allah tidak ada Tuhan atau ilah kecuali Dia. Terus satu yang hidup kekal lagi terus menerus. sudah berarti mulai dari al-hayyul ya. Iya, Al-hayyul yang hidup kekal. qayyum. Kan tadi kalau di tema garis-garisnya kan al-hayyul qayyum. Tidak, al-hayyu. Al-hayyu saja dulu ya. Satu, Bang. Al-hayyu. Nah. Al-hayyu yang maha hidup. Nah, Al-hayyu yang maha hidup. Baru al-qayyum ya. al-hayyu al-qayyum. Al-qayyum yang terus menerus. Lagi terus Terus-menerus. Jadi al-hayyu yang maha hidup yang terus-menerus. Wal-hayyu al-hayyul al-qayyum. Terus apa lagi? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Seperti itu ya. Iya, betul. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Apa artinya? Tidak mengantuk dan tidak tidur. Tidak mengantuk dan tidak tidur. La ta'khudhuhu, la itu tidak. La ta'khudhuhu, tak mengambil Ia Allah khairu sinatu wala naum, mengantuk dan tidur. Jadi tak mengambil artinya tak terjadi ya. Tak terjadi pada dirinya sinah dan naum. Apa itu sinah? Mengantuk. Wala naum dan juga tidak tidur. Jadi jangankan tidur, mengantuk saja tidak. Terus kata wujud sinah wala naum. Ma fis samawati wa ma fil ardi. Sampai situ. Iya, betul. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu baginya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Manja. Seperti situ. Iya. Apa artinya situ? Tiada yang dapat. Tiada yang dapat ya. Tiada yang dapat. Manja, tiada yang mendapat ya. Tiada dapat ya. Jadi memiliki artinya. Jadi tiada yang memiliki, tiada yang dapat ya. Manja. Baru alladhi ya. Alladhi yasfa'u. Alladhi yashfa'u. Terus yang Memberi syafaat. yang memberi syafaat. Yang alladhi itu yang yashfa'u syafaat. Jadi manja, tiada yang memiliki yang dapat memberi syafaat. Artinya tiada yang dapat memberi syafaat. Man dalladhi yashfa'u indahu ya. Baru indahu satu Titik. lagi. Garis ya. Indahu. Di sisinya ya. Ya, di sisi Allah. Di sisi Allah. Jadi tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah. Sisi Allah. Di sisi Allah. Indahu illa Biizni. biizni. Pak, bersama terus. Tapi sih. Illa biizni. Kecuali dengan izinnya. Tengok balik. Man dalladhi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada yang dapat yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali izin Allah. Sekalipun Muhammad Rasulullah kan di sisi Allah kan di sisi Allah Muhammad. Tapi Muhammad Rasulullah tidak juga bisa memberi syafaat tanpa izin Allah. Jadi bukan sesuka-suka Rasulullah memberikan syafaat, tidak. Semua nanti izin Allah. Nanti di sini mungkin akan dipaparkannya ya. Udah mandalazi yashfa'u indahu illa bi'idznih.
Baru ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Seperti situ ya. Ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma ya. Ya'lamu ma, ia mengetahui apa yang ada. Ya'lamu ma baina aydihim, apa yang ada di hadapannya. Wa ma khalfahum ya. Wa ma khalfahum. Dan apa yang ada di belakangnya. Jadi dia mengetahui apa yang ada di hadapannya dan apa yang ada di belakangnya. Khalfa itu di belakang. Khalfang belakang. Aidi, baina aidi. Aidi itu sebenarnya tangan. Tangan itu sebelah depan. Jadi sifatnya di hadapan gitu ya. Baina aidihim wa ma khalfahum, dan apa saja yang ada di belakang. Terus Wala yuhituna bisyai'in. seperti situ ya. Wala yuhituna bisyai'in. Bisyai'in. Sambungannya wala yuhituna bisyai'in Min ilmihi. min ilmihi illa bima syaa. Coba terjemahkan. Wala yuhituna bisyai'in. Tidak ada yang meliputi itu. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa. Seperti situ ya. Iya, Wala yuhituna, dan mereka tidak mengetahui ya apa-apa. Wala yuhituna bisyai'in, sesuatu apapun. Mereka tidak mengetahui sesuatu apapun Yang di hadapan mereka. Apa yang di hadapan mereka. Apa yang ada di hadapan mereka Dan di belakang mereka. dan apa yang di belakang mereka. Terus itu tadi Tuhan paham terus. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa. Terus dari ilmu Allah. Dari ilmu Allah. Allah. Wala yuhituna bisyai'in min ilmihi ya. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa yang ada dari ilmu Allah. Ilmu Allah. Terus Illa bima syaa. Illa kecuali bima syaa, sesuatu yang Allah kehendaki. Jadi tidak ada satupun bisa mengetahui tentang ilmu Allah kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Jadi segala sesuatu itu adalah ilmu Allah. Baru dikasih Allah nanti baru kita tahu ya. Ingat apa bukan? Siapa Adam ketika wa'allama Adam al-asma, ketika nama-nama kan dites dengan para malaikat. Namun mereka tidak mengetahui. Jadi begitu ditanyakan ke Adam tak tahu. Kamu kan kata Allah. Jadi tahunya Adam pada dikasih tahu oleh Allah. Jadi wala yuhituna bi syai'in min ilmi, dari ilmunya Allah. Tak yang bisa meliputi yuhitu, meliputi yang mengetahui tidak ilmu Allah kecuali dengan kehendak Allah atau dengan izin Allah. Terus wasi'a kursiyyus. Lalu kita aja wasi'a kursiyu. Ya, terus maha luas kursinya ya. Maha luas kursinya. Terus as-samawati wal ardo. As-samawati wal ardo, meliputi langit dan bumi. Terus wasi'a kursiyu samawati wal ardo. Terus wala ya'udzuhu hifdzuhuma. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Sampai situ ya. Apa terjemahan dulu? Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah tidak merasa berat. Memelihara keduanya. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Hifdzu itu memelihara. Hifdzu memelihara. Jadi wala ya'uduhu, dan tidak merasa berat akan Allah hifdzuhuma, oleh memelihara keduanya. Memelihara apa? Kursinya langit dan bumi, seluruh langit dan bumi.
tanggurat bagi Allah memelihara keduanya di rumah. Terus wa huwal aliyyu. wa huwal aliyyu, dan dia maha tinggi. Terus Al-azim, al-azim, yang maha agung kan, mulia dan agung, dan dia maha tinggi maha besar. dan maha agung kan. Itu terjemahannya. Terus Walihadza kana man qara'a hadhil ayata fi lailati lam yazal alaihi minallahi hafizah wa la yaqrabuhu syaitanu hatta yusbiha. Oleh karena itu, barang siapa membaca ayat ini di suatu malam, maka dia senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah dan tidak didekati setan sampai pagi. siapa yang membaca ayat ini setiap Malam. Setiap malam, dia tidak akan diganggu ya. Dia tidak akan diganggu. Dapat perlindungan. Iya. Baca apa? Senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah. Senantiasa mendapat perlindungan, artinya tidak diganggu dari Allah. Iya, Terus dari Allah dan tidak didekati setan dan sampai tidak pagi. didekati syaitan. Jadi ini fadilah. Ini fadilah. Fadilah artinya kelebihan daripada ayatul kursi. Siapa membaca ini tiap malam, dia akan dilindungi, tidak akan diganggu dan tidak dapat didekati oleh syaitan. Jadi yang membawa sihir ke tempat tidur kita, ke rumah kita, ke pekarangan kita adalah syaitan. Jadi salah satu, kalau bahasa pokoknya tangkal lah begitu. Salah satu tangkalnya syaitan begitu ya, adalah membaca ayatul kursi ini. Jadi mulai menjelang malam dibaca sampai kepada malamnya masih berlaku terus. Kenapa? Karena kalau malam kita tertidur, jadi setan atau sihir itu mengganggu seseorang jikalau si penghuni rumah tertidur. Jadi keadaan tertidur, disitulah setan atau membawa kiriman ya, atau guna-guna. Nanti di dalam Al-Quran nanti disebutkan ada guna-guna, kan ada ya. Cuman yang tak boleh dipercayai adalah memberi manfaat dan mudarat kan itu. Jadi salah satu menggagalkan tipu daya sihir ini adalah membaca ayatul kursi. Karena kita di malam hari dalam keadaan tertidur. Ada sunnah itu sehari subuh tempat tidur kita itu digolek-goleki ya, dibareng-barengi oleh jin. Kalau kita tinggalkan rumah, setan di situ berbaring-baring di tempat tidur kita. Jadi begitu kita nak tidur malam, itu disunahkan dikipas, dipukul-pukul, pam. Mungkin nanti khusus bacaannya begitu. Jadi biasanya saya dengar membaca selawat tentang Allahumma sholli ala Muhammad begitu. Tapi nanti kita lihat yang lebih sosial lagi. Dikipas, dikipas bersih. Bahkan untuk malam nanti dulu disuruh selalu menyapu kamar awak. Lantai-lantai kamar itu disapu, bersih. Begitu. Jadi hapus saja. Jadi jangan ada kamu di tempat tidur ini, buang yang tertidur atau pura-pura tidur, tak urusan awak. Dibabat tak tempat tidur itu ya. Begitu berbaring, pejamkan mata, baca ayatul kursi. Udah ya diamalkan ya. Jadi ini kecilnya kita macam Ibu Baduri pula nampaknya kan. Kalau udah kita baca pula abonnya di tafsir Tauhid Wasit, dia Bang Ayub ya. Kasih tahu juga orang rumah udah tidur. Jadi pertanyaannya Ustaz izin,
Mana dulu dari awak baca kursi ketimbang bersilo-silo sama orang rumah kan gitu kan. Tak apa-apa. Anda sebelum bersilo-silo, ada sesudah siap bersilo-silo, oleh kan ketua. Iya. Baca kursi yang penting ayat itu dibaca ketika hendak tidur ya, atau di malam hari ya. Tapi yang jelas cara membacanya seraja tidaklah dibilangkan seperti yang tadi manja, apalah begitu ya. Apalah karena dia tadi nama nafsir tadi ya tidak mengambil Makna. guru pernah melihat tafsir Al-Maraghi. Tafsir Al-Maraghi itu Syekh tahu itu kan? Bismi gitu bacanya. Allah gitu, Allah tertulis Allah bahas terjemahannya gitu. Namanya tafsir Al-Maraghi. Begitu mengambil itu dia dan supaya tahu kita menjaga baktinya gitu kan. Gitu kan. Jadi dibaca itu ya. Tak boleh diceritakannya di sini apakah dulu berwudu atau tidak gitu. Tapi yang jelasnya kalau nak tidur malam berwudu usahakan berwudu gitu. Jadi Bang Ayo, kalau dibaca itu kan datang orang jin mengatakan sihir, marah nampaknya. Gue tak bakah. Tempat tidur mah, kali tak lanjut. Kamu tunggu padam ada padam sampai pagi. Kamu pagi bangun lawak, kecilean lawak. Begitulah terus. Jadi di hadapan pintu kamar gitu ya. Di tempat tidur awak. Begitulah seterusnya. Udah habis. Lanjut. Satu. Masuk kita yang pertama. Allahu la ilaha illa huwa. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dalam ayat ini Allah memberitakan bahwa Dia adalah satu-satunya yang berhak disembah. Hal itu terdapat pada firman-Nya, La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Surah Al-Baqarah ayat 255. Udah. Jadi Allahu la ilaha illa huwa. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Anda memberikan pernyataan kepada kita bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah adalah Allah. Satu-satunya Tuhan yang berhak. Ya. Jadi di sini tak tersinggunglah. Karena itu kalau kau anggap ada Tuhan, tapi yang berhak disembah adalah Allah. Padahal nak berikan pernyataan itu bukan Tuhan. Jadi satu-satunya Tuhan siapa? Allah lah yang berhak disembah. Jadi sebatas Allahu la ilaha illahu. Itu senada dengan surah Al-Baqarah ayat 255. Dah lanjut. Kalimat ini menunjukkan pembatasan dan metode penafian yang diikuti dengan penetapan termasuk bentuk kalimat pembatasan yang paling kuat. Jadi ini bentuk ayatnya bentuk pembatasan yang sangat kuat. Namanya ini taukid, menguatkan ya ayat ini ya. Ini menyatakan ya tak ada lagi ya yang handal untuk memberikan pembatasan tentang menyatakan hanya Allah lah Tuhan. Ini dari sudah. Allahu la ilaha illa hu. Jadi di dalam bahasa Arab inilah keistimewaan bahasa Arab sama bahasa kita. Kalau bahasa kita kalau membilangkan tak ada, betul-betul tak ada. Bagaimana kalimatnya? Coba apa mau mencontohkan? Betul-betul tak ada. Berarti tak ada. Bagaimana kalau dia bilang tak ada tadi? Dia tadi bilang tak ada tu dipegang dia pohonnya. Tak betul-betul tak ada. Kalau pernah ada panci dibalikkan ditelumpukan. Pak kau betul-betul tak ada. Kalau duit ada di ayat
sampai di bola 7 sambil dikeluarkan baju dijulukan itu betul-betul. Nah, kalau dalam Al-Quran bahasa Arab apalah ada kalimat-kalimat tertentu yang diucapkan memberikan pernyataan betul-betul tak ada. Kalau kemarin kita pelajari lam yalid walam yulad, bukan la yalid wa la yulad, tapi lam bikin lam yalid walam yulad. Jadi tak ada kalimat singgung 15 pohon awak tak mana toh khustak tadi dia padahal apa itu saking tak ada cukup dengan kalimat lam yalid walam yulad. Itu pun begitu untuk memberikan penegasan tak ada lagi Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia memberikan pembatasan, tak ada lagi bentuk kalimat lagi. Ini dia Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi kalau kami dulu di jemaah tabligh la ilaha illallah, kalau la ilaha itu syekhnya itu dijawab jamaatul illallah. Ada tak lagi Tuhan kecuali Allah. Hanya Allah. Begitulah ontak nadanya begitulah. Jadi ayat ini pada bapak cari-cari lagi ayat yang antara lagi Tuhan selain Allah. Jangan lagi cari kalimat yang sudah kalimat membatasi, menyatakan tak ada lagi yang berhak disembah. Jadi kalau ada lagi orang Islam, orang mukmin, kan kita artinya kan, orang yang beriman, antara ada lagi aku Tuhan selain Allah lagi aku, betul kan? Apa kita kau baca pada Quran? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi selalunya kau gunakan ayat mau sejid. Kata ketakutan kau baca ya, kan begitu kan? Jadi itu tak muncul lagi dari seorang mukmin kalimat itu dilakukan anak lagi aku Tuhan apa? Tapi bila kau bacanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kurasa aku. Ini kisah nyata ini. Ada yang menghafal Quran 30 jilid. Kesurupan. Saya pernah juga dipanggil meruqyah. Hafal Al-Quran. Hafal ayatul kursi. Kenapa bisa jadi ganggu? Karena dia tidak mengerti maknanya. Artinya dia hafal tapi tak berisi. Paham kan? Hafal tapi tak berisi. Tobat jin hafal Quran juga kan itu kan? Bagi itu baca Allahu la belum berdua ke muka. Allahu la wal hayyul qayyum madul muka. Kata jin itu la ta'khudhu sinatun wala nawm. Tapi kalau yang membaca itu paham akan maknanya. Allahu la ilaha illa huwa. Seperti saja mengerti dia. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Inilah ayat membatasi. Tak ada lagi Tuhan selain Allah. Jadi berisilah. Jadi ibarat bangkarkan tumbuh-tumbuh. Sama pun yung salongan nabak sa balongan nabak kulit. Tapi ada nabakati. Maka kadindi. Imala bedanya orang satu tangan berisi ng satu tidak. Kayak tidak dulu nama itu kalau kampung pidokas. Pona ano ulit namin. Pidokas. Ada itu kayak pidokas itu buktinya. Itu lah. Tumbukan tu lah batu itu. Cuma nang satu marat nang satu tidak berisi. Jadi nang berisi itu ditakuti syaitan. Jadi abang baca kursi sama nalain lagi itu bahwa yang tak paham belum. Jadi berisi lah bang kurang. Ini bang kita mengaji ni. Itu kedua kanjin ini. Kan kalau kasih tahu itu orang lain. Itu bang Juanda itu udah belajar apa orang tidak makna itu kursi dan hati-hati kau dah. Begitu orang berjalan begitu kau mahal bang. Tahu ada itu kata itu kasih tahu jin rumah. Dikasih tahu nama jin nama jin. Jangan kau main-main kemudian tadi orang bahasa itu kursi. Bagi itu orang kalau kita tahu ada. Atau jin itu tahu. Asal bang Allahu la habis kalau tak orang. Begitu. Jadi Allahu la ilaha illa itu pembatasan penegasan dia menyatakan bahwasanya
Ayat inilah memberikan pernyataan ada Tuhan kecuali Allah. Terus Masuk kita matan yang kedua. Al-Hayyu yang hidup kekal. yang hidup kekal ya, Al-Hayyu yang hidup kekal. Terus Pemilik kehidupan yang sempurna yang meliputi seluruh sifat kesempurnaan yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak diikuti dengan kefanaan tanpa disertai oleh kekurangan sedikit pun. Titik. Mari. Hebat. Ya. Al-Hayyu. Hayyun kan? Al-Hayyu yang maha hidup terus menerus. Yang kekal. Yang hidup kekal. Yang hidup terus menerus. Jadi kalimatnya Al-Hayyu. Al-Hayyu yang maha hidup. Coba ulang abang sedikit. Balik. Yang maha hidup, kekal, terus menerus. Pemilik kehidupan yang sempurna yang Pemilik kehidupan yang sempurna. Siapa pemilik kehidupan yang sempurna? Allah. Allah. Kita apakah punya kehidupan yang sempurna? Tidak. Kita kehidupan kita berongga. Kehidupan kita berongga. Ingat dulu kajian yang lewat. Allah sempurna, tak berongga. Jadi Allah memiliki kehidupan yang sempurna hidupnya. Sempurna hidup Allah. Terus yang memiliki kehidupan yang sempurna yang meliputi seluruh sifat kesempurnaan yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak diikuti dengan kefanaan tanpa disertai oleh kekurangan sedikit pun. ya. Dan dia memiliki sifat kesempurnaan yang tidak dimiliki, yang tidak didahului oleh ketiadaan, yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak diikuti dengan kefanaan dan tidak diikuti atau diakhiri atau ditutup dengan kefanaan. Coba, tidak didahului dengan ketiadaan. Coba, Allah itu maha hidup. Itu sifat yang dimiliki oleh Allah. Yang dimiliki oleh Allah, yang dimiliki oleh Zat. Jadi Hayyu sifat yang dimiliki oleh Zat. Ya, sifat yang sempurna. Yang tidak didahului oleh ketiadaan. Jadi hidup Allah tidak didahului oleh tiada. Hidup kita didahului oleh tiada. Hidup kita. Kalau Allah tidak didahului oleh sifat ketiadaan dan tidak ditutup atau diakhiri, diikuti oleh sifat kepanaan. Apa itu panah? Musnah. Jadi artinya apa? Tidak akan pernah mati. Jadi hidup Allah tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak diakhiri atau diikuti oleh kepanaan. Jadi lebih dahsyat makna panah ketimbang mati. Lebih dahsyat makna panah ketimbang mati. Ya, kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan illa wajhullah. Illa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap segala sesuatu panah. Arti panah apa? Musnah. Kecuali wajah Allah. Kecuali zat Allah. Udah. Kalau timbul pertanyaan, bagaimana hidupnya Allah? Apa jawabannya? Hidupnya Allah terus menerus yang tidak diawali oleh ketiadaan dan tidak diikuti atau ditutup atau diakhiri dengan kepanaan. Itu dimemorikan. Ini tauhid. Alhamdulillah. Kajian kita dari tafsir Quran ini, Ayatul Kursi ini cukup memberikan tauhid ya kepada kita. Jadi bukan ditutup dengan kematian ya, tetapi apa? Kepanaan lebih dahsyat daripada mati. Jadi balik lagi pertanyaan, bagaimana kehidupan Allah, Bang Ayub?
Apa jawabannya? Kehidupan Allah kekal abadi terus menerus. Terus, malah lagi hidupnya tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak diikuti atau diakhiri dengan kepanaan. Ya, udah habis jam 3. Belum, lagi. Iya bang, komen lagi bang. Belum lagi. Sudah. Coba saya tanya dulu. Siapa yang tanya dulu? Abang Juanda, bagaimana hidupnya Allah? Terus menerus. Ya, terus menerus. Kekal. Terus, bagaimana hidup Allah? Tidak didahului dengan Ketiadaan. Terus, dan tidak diiringi dengan kepanaan. dengan kepanaan. Coba yang lain. Coba ungkapkan dulu bagaimana makna hidupnya Allah. Coba bagaimana hidupnya Allah. Coba ungkapkan. Bagaimana makna hidupnya Allah. Siapa bisa? Hidup terus. Coba Abah Khalil. Coba dulu Abah Khalil ungkapkan dulu. Biar hidup ini tauhid ini coba. Coba hidupnya Allah. Hidupnya Allah terus menerus, kekal dan abadi. Tidak didahului dengan ketiadaan, tidak diikuti dengan kepanaan. Udah cukup padat itu. Bagi saya mudah mantap. Jadi kalau begitu ada yang mati Allah? Tidak. Tidak. Dengan aku kapan ada Allah? Kapan ada Allah? Iya. Jadi kapan ada Allah? Kapan ada Allah? Kedua, kapan ada Allah? Sudah ada dunia. Tidak ada awal. Tidak berawal. Tidak berakhir. Ini jawaban tadi. Kalau pertanyaan Anda kapan ada Allah? Allah hidupnya tidak diawali dengan ketiadaan. Kalau sudah Anda bertanya kapan ada Allah, pasti akan bertanya kedua kali. Kapan pula berakhirnya Allah? Pas. Jadi tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi sudah mencakapkannya, kita aja. Jadi bisa bertanya orang kapan ada Allah? Ya, kapan ada Allah? Jadi jawabannya tadi. Adanya Allah, maha hidupnya Allah, kan dengan adanya Allah kan identik dengan hidupnya kan? Yaitu tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak diiringi atau diikuti dengan kepanaan. Udah ngapain kau bertanya tentang kapan Allah ada? Apabila Anda bertanya kapan ada Allah, pasti Anda bertanya dua kali. Yaitu apa? Kapan Allah mati? Akhir. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan terilhami kita ya dengan kajian ini. Di mana belakang salah kajian Guru Rasul? Ada Guru Rasul salah enggak? Belum ada. Sepakat kita ya? Udah, baca terus. Al-Hayyu adalah salah satu nama Allah dan terkadang ia digunakan untuk selain Allah. Oh, Al-Hayyu itu adalah salah satu nama Allah. Nama Allah. Terkadang itu digunakan nama itu Al-Hayyu itu kepada selain Allah. Selain Allah. Itu ingat ya. Tapi Al-Hayyu itu digunakan, itu salah satu nama Allah. Nama Allah. Jadi nama Allah salah satu si Hayyu. Si Hayyu. Bukan si Wahyu. Hayyu. Kalau Wahyu. Kalau Hayyu hidup. Gitu. Jadi Al-Hayyu itu salah satu nama Allah. Tapi itu digunakan juga selain kepada Allah. Terus. Firman Allah, yukhriju al-hayya minal mayyiti. Yang artinya dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Surah Al-An'am ayat 95. Coba tengok surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat 95. Anda membuktikan bahwa Allah sesekali menggunakan Al-Hayyu kepada yang lain. Bukan hanya kepada dirinya. Yukhrijul hayya minal mayyit. Kan hayya juga kan? Hayya juga. Allah dalam mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Dari yang hidup,
Jadi hidupnya ini berasal dari dari kematian. Jadi kalimatnya hayyu juga hayyu. Nah, jadi hayyu walaupun itu nama bagi Allah, tapi sesekali Allah gunakan juga kepada selain dirinya. Lanjut. Akan tetapi al-hayyu bagi Allah tidaklah sama dengan al-hayyu bagi makhluk. Kesamaan sebutan tidak mengharuskan adanya kesamaan yang disebutkan. Persamaan yang Kesamaan sebutan, persamaan kesebutan, kesamaan sebutan. Nah, kesamaan sebutan tidak mengharuskan adanya kesamaan yang disebutkan. Sama-sama al-hayyu. Nah, jadi walaupun al-hayyu itu ada nama bagi Allah dan juga ada nama kepada makhluk, kan begitu. Bukan menyatakan bahwasanya Allah dengan makhluk sama. Jadi hayyu bagi Allah beda dengan hayyu bagi makhluk. Itu beda. Jadi sama sebutan belum tentu sama yang disebut. Nah, sebutannya sama, tapi ketika disebutkan itu berbeda. Hayyu kepada makhluk, hayyu kepada Allah sama kan? Tapi begitu disebutkan kepada Allah, hayyu kepada Allah sama hayyu kepada makhluk, malah terjadi perbedaan. Ya. Walaupun hayyu tadi nama Allah, tapi sesekali bisa diangkat kepada makhluk. Tapi artinya bukan sama Allah dengan makhluk. Ya, nah lanjut. Masuk kita ke nomor 3. Al-Qayyum terus menerus mengurus makhluknya. Timbangan katanya fa'ul termasuk bentuk kata yang menunjukkan sangat dan mantap. Ia diambil dari al-qiyam. Terus. Al-Qayyum artinya mengurus makhluk terus menerus. Itu pakai tasdid. Al-Qayyum itu diambil dari kalimat al-qiyam gitu ya. Al-qiyam artinya berdiri. Jadi di situ menyatakan mubalaghah, bersingatan, mantap. Jadi berdirinya di situ berdiri mantap. Jadi untuk memberikan pernyataan berdirinya mantap terus menerus pakai tasdid al-qayyum. Memang bahasa Arab ini memang ada berilmu lawak pada berbahasa Arab. Artinya kita masih sedikit tasdid udah maknanya berbeda. Jadi ada sebuah kaidah di dalam bahasa Arab, ziyadatul mabni terbentuk ziyadatul makna. Artinya ziyadatul mabni bertambahnya bentuk akan bertambah pula makna. Itu kaidah bahasa Arab. Ziyadatul mabni ziyadatul makna. Bertambahnya bentuk sama artinya bertambahnya makna. Jadi asal kalimat qayyum itu katanya qiyam ya kan? Dari qiyam. Dari qiyam. Timbangannya siam. Puasa siam, qiyam. Ya terus. Makna al-qayyum adalah mandiri. Berdiri dengan dirinya sendiri. Berdiri ya. Ini menunjukkan bahwa ia tidak memerlukan selainnya, tidak memerlukan makan, minum dan lain-lain. Adapun selainnya, maka dia tidak berdiri sendiri. Dia membutuhkan Allah untuk mengadakan dirinya, menyiapkannya dan memberikan segala kebutuhannya. Udah. Hadirin, dengan kalimat al-qayyum tak bisa dirubah lagi itu. Pakai tasdid. Itu memberikan pernyataan bahwa tasdidnya itu berdirinya itu berdiri mantap.
artinya mantap, berdiri sendiri. Anda tahu apa besok ada orang yang ingin merubah Al-Quran. Makanya saya tidak sepakat dengan ada orang yang mengatakan serupa bahasa dia seperti bahasa orang Syiah. Bahwasanya bisa saja Quran berubah. Quran katanya bisa saja berubah makna, berubah. Kalau namanya mesin cetak kan begitu kan? Mesin cetak kan bisa saja. Umumnya dibayangkan mesin cetak itu kayak namanya cetak apa itu keramik. Kalau mencetak keramik, kalau dia sudah 10 tahun dipakai, itu kan berkembang nanti kan. Bisa nanti kalau keramik itu tak siku itu jadinya. Makanya nama keramik keluaran pertama. Karena mesin cetaknya itu masih garis lagi dia. Jadi dibayangkan itu Quran begitu. Karena mencetak Quran itu katanya lama-lama, cetaknya bisa saya tetes cinta gitu kan. Tersabuk dan jadi huruf ba jadi huruf non gitu kan. Dipikirnya begitu. Masya Allah. Itu harus kita sangkal. Sampai hari kiamat Allah berjanji memeliharakan akan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran itu kami yang menurunkan dan kami yang memeliharanya. Bagaimana cara Allah memelihara Al-Quran? Coba dulu. Bagaimana Allah memelihara Al-Quran? Banyak jalan dan cara Allah memelihara Al-Quran. Kalau umpamanya tulisan musnah, ada penghafal Quran. Tak mau musnah Tuhan, dijaga Allah. Bapak kenapa ngelah sudah berapa ribu tahun kemana? Dan tak ada pula berani anak menukarnya. Asalkan ada berani menukarnya, diturunkan Allah balo. Apa balo diturunkan Allah? Berarti kau tak agama Islam kata Allah. Walaupun kau capek bilang kau Islam moki, kau tak Islam, kau tukar Quran. Itu tahu babat balo. Makanya Allah menantang, Pak, wa in kuntum fi raibin, jikalau kau ragu mimma nazzalna daripada apa yang kami turunkan, Pak tu bisurah. Cobalah dulu datangkan satu surah. Satu surah saja coba datangkan. Yang senada dengan inna a'tayna kal-kausar. Dibikin kawan itulah inna a'tayna ada yang kamu. Inna a'tayna kal-jawahir. Di situ dalam Quran inna a'tayna kal-kausar. Ketika kawan itu inna a'tayna kal-jawahir. Mana banget saudara? Mana saudara berdoa? Inna masuk dia. A'tayna kal-jawahir. Nanti saya baca inna a'tayna kal-kausar. Kita sudah apa nih? Di pasar nak bodoh kan? Begitulah Al-Quran. Jadi Al-Qayyum Anda tukar huwal hayyul qayyum. Kamana tasrifnya aku bikin. Makanya cara Tuhan anak memeliharakan Quran, makin bermunculan pula lagi guru tahsin. Alhamdulillah di MTC sudah ada guru tahsin. Takkan dilepas. Coba baca Bang Herman dulu baca di muka saya. Al-Hayyul Qayyum. Nanti ke sini. Awal kalau foto. Yuk. Abang coba baca rumah saya kita bikin kasih baca. Wal Hayyul Qayyum. Atau bisa. Iya. Kemana tasdiknya itu gede kan? Tasdik itu berpengaruh. Menyatakan apa? Berdirinya Allah mantap terus menerus tanpa ada yang menemani, tanpa butuh kepada apa namanya, kalau berdiri kan butuh air minum, butuh makanan, butuh kepada menegakkan, butuh kepada tiang, butuh kepada sandaran. Ini tidak Tuhan. Selimbat dulu ini paling tahan berapa lama dia berdiri di atas gunung. Yang dia dulu kayak pada dulu ke
ke pilar-pilarannya. Di atas kan 20 hari kan? 20 hari. Kata orang itu. Tangan toga. Wah. Kalau Bang Juanda tahan 5 jam toga saya, bawa-bawa. Tidak tahan. Butuh lah jangan manggil air, minta air kan. Air. Tidak akan bawa-bawa, tak bawa kasan toga kamari. Tak tahan, tak minum. Jadi al-hayyul qayyum. Tekan sedikit. Qayyum. Jangan qayyum. Harus kena topuk mulut. Qayyum. Pas macam ya ayyuha. Kul ya ayyu. Tekanan pakai ada tasrik. Itu ya yang bertasrik ditekan. Qayyum. Jadi itu menyatakan berdirinya dengan sendiri tanpa bantuan sebagaimana yang lain. Kalau yang lain, tak tahan kita toga. Masya Allah. Jadi pantas besok di akhirat kita akan berdiri menunggu jawaban dari Allah. Ada besok kalian sampai ada aku, ada Pak Sahabat buat isi saja, ada sepinggang. Bayangkan saja menunggu motor kawak datang di pinggir jalan panas sudah ada pertuduhan. Mau juga aku nah 3 kali 4 kali mencabut putus saja, mencabut entah apa saja, mencabut motor kabur ni apa? Motor begini tu. Bayangkan itu. Jadi Allah mengurusi makhluknya lebih bagus kan? Berdiri terus menerus tanpa butuh kepada bantuan. Selain dari Allah, apa? Butuh bantuan dan pertolongan. Masya Allah ya. Apa sih lagi habis jam saya. Terutang jam kena kopi juga jam. Termasuk makna Al-Qayyum adalah yang mengurusi selainnya berdasarkan firman Allah Ta'ala. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Artinya, maka apakah Tuhan yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya sama dengan yang tidak demikian sifatnya. Surah Al-Ra'd ayat 33. Surah Ar-Ra'd ayat 33. Ayat 33 ya. Itu senada katanya ya. Senada tadi ya. Coba ulangi apa dari awal tadi. Al-Qayyum juga kata tadi. Termasuk makna Al-Qayyum adalah yang mengurusi selainnya. Ya. Yang mengurusi selainnya terus. Berdasarkan firman Allah Ta'ala. Adalah firman Allah Ta'ala. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Itu nak kita ambil apaman huwa qa'imun. Bukan qayyum ya. Apaman huwa qa'imun. Ada orang di Quran apa abang dia? Qaim jadi koma juga. Qayyum dan koma juga. Qiyam. Kalau qayyum qiyam ya. Qaimun koma. Kalau arti letter leadnya itu berdiri gitu ya. Qaimun arti bang tidak sih. Ala kulli nafsi Ya. Ma kasabat. Coba terjemahkan. Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya sama dengan yang tidak demikian sifatnya? Apakah sama Allah yang menjaga diri ya sama dengan Tuhan yang sifatnya yang tidak mirip dengan Tuhan bisa menjaga? Pasti tidak sama. Ya, sama menjaga. Allah menjaga makhluknya. Makhluknya. Jadi kalimatnya qaim juga situ qaim tempatnya. Semakna ya. Qaim. Memelihara.
yang sifat-sifat dia yang sempurna, yang tidak butuh kepada pertolongan. Apakah sama dengan ada juga makhluk yang menjaga? Tentu tidak sama. Allah menjaga langit dan bumi tidak sama seperti orang yang menjaga parkir itu saya tak mau di biji mata setiap orang yang ada mampir kereta mau pegang mereka. Begitu harus menjagokan, sambil bagaimana menjaga. Walaupun begitu kuat menjaga, sampai dibikin alarm sendiri, bukan lagi alarm punya kereta. Siapa namanya itu tali yang berbunyi alarm, apa enggak? Walaupun begitu kotaknya, lebih kotak lagi penjagaan Allah. Ya. Jadi jangan Tuhan samakan ya. Udah lanjut. Lawannya dalam ayat ini tidak disebut. Asumsinya adalah seperti yang tidak demikian sifatnya. Ya. Tuhan yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya adalah Allah. Oleh karena itu, para ulama berkata Al-Qayyum adalah yang berdiri sendiri dan mengurusi selainnya. Ya. Jika dia mengurusi selainnya, maka secara otomatis selainnya memerlukannya. Ya. Jadi Allah berdiri terus-menerus menjaga diri dan selain dirinya gitu ya. Jadi dirinya pun menjaga ya. Selain dari dia pun juga dia menjaga. Di manalah kelebihan mantapnya Allah menjaga? Allah menjaga ciptaannya. Kalau dia memelihara, yang dipeliharanya adalah ciptaan. Otomatis dia lebih mengetahui yang dijaganya. Tahu dia yang dijaganya. Teriaknya aku Pak, hadirin rahimakumullah. Tahu Allah Ta'ala apa yang ada di rumah ini? Di rumah apa? Tahu. Itu nanti lihat surah Ali Imran. Tapi saya lupa ya. Ketika orang bertanya kepada Nabi Isa, dia melihat kemukjizatan Nabi Isa. Apa-apa yang ada di rumah. Kata Nabi Isa, di rumah kau, fi buyutikum begitu kan? Apa-apa yang ada di dalam rumah kau, ini dan dari kota Tilangkuk arah dapur kau ke sana, jendela kau kemari. Diceritakan siapa? Nabi Isa. Begitulah hebatnya. Membuktikan apa? Allah tahu karena dia mengurus. Diurus Allah, dapur harus tahu dia. Melewati apa? Melewati lisan Nabi Isa. Masya Allah. Jadi dia mengusir diri makhluk diurusnya. Sampai-sampai ke dapur. Tahu Allah Ta'ala. Jadi mau juga kadang-kadang kita memoki begitu. Tapi bahasa ikhtiar kita itu laporkanlah ke Allah apa yang ada di dapur gitu. Tapi Allah tahu. Kenapa? Karena dia mengurusi makhluknya. Begitu. Iya. Udah. Jadi hadirin sampai di sini dulu mukadimah pengantar tauhid malam hari ini. Semoga dengan kajian malam hari ini tentang Qayyum, Al-Hayyul Qayyum, hadirin, itu sangat mempengaruhi kejiwaan kita, hati kita tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang Qayyum, pahamlah kita bahwa berdirinya Allah di situ bukan seperti berdirinya yang lain, tetapi berdirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menerus tanpa bantuan. Bayangkan berdirinya Allah di situ mengurusi makhluknya
Ya Allah ya Tuhanku, tak tercakapan kita berapa jumlah ribu ikan di laut. Tak tercakapan kita berapa jumlah makhluk yang ada di daratan, di dalam tanah, bumi, di ruang angkasa. Bahkan Allah terus-menerus mengurusi makhluk yang ada dalam perut kita. Ada tidak benda makhluk hidup di dalam perut kita tidak Bang Juanda? Ada Bang Juanda, cacing. Allah juga tahu di dalam diri. Maka kalimat qayyum itulah mengatasi. Qayyum yang terus menerus. Bayangkan kalau sempat dia mengantuk, terus malah tidur. Mengantuk saja. Segala bodoh bercakap anda tangan aku tidak. Mengantuk saja udah tak ingin lagi anda baca nawa. Begitu baca dari kamu. Jadi tidak logis Allah tertidur sedangkan mengantuk saja tidak. Jadi para saudara pemirsa hadirin di mana saja berada yang mengikuti kajian tauhid kita di dalam menafsirkan ayatul kursi ini, ya sungguh sangat bermanfaat dan menjadi perbendaharaan keilmuan, keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jazakumullah khair, kita ucapkan kepada Ustaz yang telah